أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kurban. Apa sih makna dari kata kurban? Untuk memahami makna kata kurban itu, kita perlu juga tahu bahwa ada kode pada nomor ayat Al-Quran. Contohnya ini. Ayat ini kan susah untuk difahami. Maka mereka tidak ditangisi oleh langit dan tidak oleh bumi. Jadi seolah-olah bumi menangis, langit menangis. Dan mereka tidak diberi tempo. Nah, saya katakan kodenya itu kenapa 29? Karena kalau bumi tidak menangis kan berarti kan tidak ada air. Kalau langit tidak menangis berarti kan hujan tidak turun, itu maksudnya kan. Tidak ada air itu kan berarti daratan. Nah, ini saya bahkan kode ini 29 ini kode daratan. Daratan di bumi itu 29%. Ini kode. Contoh satu tentang ada kode di nomor ini. Nah, kode yang lainnya adalah misalnya 1994. Nah, di sini ada hitung, hitung, dan hitung mereka dengan hitung. Hitung itu dihubungkan dengan 1994. Gimana ini? Ternyata ini membuka rahasia dari sholat Id. Sholat Id itu kenapa sampai pakai 7 dan 5? 7-nya itu setelah takbiratul ihram, jadi berarti tambah 7 tambah 5. Itu berhubungan dengan bilangan 19 kali 94 ini. Ini dia. Nah, dengan Ramadan 29 ya, tarawih witirnya 11 ya, itu Allahu Akbarnya Anda bisa hitung di sini. Nah, 11 kali 4, 44. Witirnya 16, Allahu Akbarnya. Kan 4 kali kan sholat tarawihnya. Witirnya kan 16 ini Allahu Akbarnya. Nah, 60 dia. 60 kali 29. 29 ini Ramadannya. Nah, itu 2 rakaat sholat itu kan 11 Allahu Akbarnya. Nah, dia ditambah 7 tambah 5. Jadilah 23. Di sini misteri itu dikodekan. Kenapa harus setelah takbiratul ihram Allahu Akbar pertama itu kan ditambah 7 kan, Allahu Akbar 7. Kemudian setelah naik dari berdiri Allahu Akbar tambah lagi 5. Oh. Nah, 75 ini ada di 2 sholat Id. Idul Adha ini. Nah, akibat dari tambah 75 temannya 23 nih, 23. Jadilah dia 1786. Nah, 1786 ini kalau dibagi 1994 dia. Nah, itu tadi yang dikodekan oleh hitungan tadi. Nah, ini dia kan. 1994 hitungan. Nah, itu dikunci 94. Itu dikunci lagi dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kita itu 94 Allahu Akbarnya. Nah, sehingga seolah-olah
ada fenomena seperti ini. Dasar kan kodenya. Nah, kemudian sendiri-sendiri, ini kata-kata sendiri ini kok di 95. Nah, ternyata kita kalau sendiri itu memang punya bilangan 95. 95 ini adalah 5 kali 19. Nah, itu dilihatkan di tangan kita. Jari tangan kita itu ada 19. Ada 19. Nah, di leher ini ada 7. Di punggung ada 12. Nah, sehingga ini 19 lagi di punggung dan leher. Nah, kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Singgirannya. Nah, ini dia. Jadi, manusia itu seolah-olah 19, ini 19, dan ini 5 kali 19. Nah, di surat ke-95 itu pula dikatakan setepat-tepat takwim manusia itu. Jadi benar sendiri itu kodenya 95. Nah, kemudian coba Anda bayangkan, di surat ke-17 ayat 100 ini ada kata-kata takut berinfak. Ya kan, mengapa takut berinfak ini diletakkan di 1700? Nah, jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Rabbku, niscaya kamu tahan dia. Nah, karena takut berinfak. Kenapa? Ini di sini dia. Ini 100. Ini ada ayatnya nih, dari 1 biji menjadi 7 cabang. Kemudian di setiap cabang itu ada 100 biji. Nah, ini di 261 surah Al-Baqarah. Jadi manusia itu kikir diingatkan dengan kode 17100. Ini dia kan. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Nah, menumbuh seperti 1 biji, 1 kan. Nah, 7 kan, 100. Menumbuhkan 7 cabang, di dalam tiap cabang ada 100 biji. Jadi 17100. Luar biasa. Dan Allah menggandakan untuk siapa yang dia sukai. Nah, kemudian mengapa sih Fir'aun sampai perlu disebutkan Fir'aun bilang sungai-sungai mengalir di bawahku? Perlu apa kepentingannya sampai Quran harus menyebutkan Fir'aun mengatakan sungai? Karena sungai Nil itu paling penting dalam kisah. Sungai Nil itu lebarnya 12. Sekarang itu diukur 12,94 kilo. Terlebar di dunia. Ini datanya nih dari Google Earth. Nah, aktivitas itu di sebelah kiri ini, bukan di sebelah sana. Karena piramida itu di sini. Ini dia, piramida itu di sini. Nah, Sungai Nil itu sebelah sini. Nah, Sungai Nil sini. Jadi kalau Anda bilang dia nyebrang Laut Merah, berarti dia nyebrang Sungai Nil dulu dong. Nah, logikanya gimana? Nah, itulah pentingnya dia bilang sungai-sungai yang ngalir. Ada sungai. Nah, inilah Mesir tempo dulu itu. Ada Nil di sini, ada Trinil di Pulau Jawa ini, Pulau Trinil. Sini kan ada gunung Mesir, ada Mesir Ilir, Mesir Udik, ada desa Mesir di sini. Nah, Pulau Kreta. Kreta itu kan bahasa orang di sini. Nah, ini dia yang menarik itu adalah fosil kuda Nil. Itu ditemukan di Trinil ini. Itu ceritanya. Dan Nabi Musa itu disuruh
pergi membawa perjalanan Bani Israel ke laut yang suka kering. Laut yang suka kering itu di situ. Itulah pentingnya sungai Nil disebut dalam Al-Quran. Ya sungai itu ya Nil. Kita aja bilang sungai Nil. Sebenarnya sungai itu artinya Nil aja. Makanya Trinil, 3 sungai yang maksud di sini. Fosil kuda Nil ini tidak berdusta. Nah, di sini ada kata dekat. Dan didekatkan surga. Pakai kata azlafa. Surga didekatkan. Kata-katanya azlafa. Nah, dan didekatkan surga. Jadi semuanya azlafa itu di surga. Jadi imajiner artinya dia tidak muhkamat. Nah, kamusnya di mana? Kamusnya di sini dan kami dekatkan ke sana yang lain. Kamusnya jadi peristiwa didekatkannya tentara Fir'aun itu ke sana. Itu merupakan kamus dari kata dekatkan, azlafa itu tadi. Untuk kita memahami bagaimana surga didekatkan. Nah ini dia. Dan kami dekatkan ke sana yang lain. Jadi mundur dia. Tentaranya mundur begitu. Nggak nyampe-nyampe dia. Nah kalau dilihat dari atas. Afrika ini yang didekatkan ke sana. Nah didekatkan ke sana. Itu dia. Dan kami dekatkan ke sana yang lain. Pakai istilah azlafa. Nah, tadi kan judul kita kurban. Dengan kode pada nomor ayat Al-Quran. Nah, kita masih bertanya, kurban itu mananya apa sih? Motong kambing. Motong sapi. Ya, sedikit kita harus juga tahu adanya kode. Nah, di sini dia. Di surat kelima ayat 27 ini. Dan bacakanlah atas mereka kabar 2 anak Adam dengan karakter lengkap ketika mereka berkurban dengan 1 kurban. Kata kurban itu muncul di sini. Apa makna kurban? Ini zaman Nabi Adam. Nih, ketika mereka berkurban dengan 1 iz karaba kurbanan. Kurban nih. Jadi kalau Anda bilang kurban, ya di sini kata kurban itu. Pertanyaannya adalah apa makna kurban? Ya, itulah perlu kata-kata kode pada nomor ayat Al-Quran. Kalau Anda tidak mengerti ada kode, Anda nggak yakin. Maka itu ketika mereka berkurban 1 kurban, nah dibawa dia ke peristiwa yang serem. Di 5124 ini dibilang, sudahkah datang kepadamu kabar tamu Ibrahim sebagai orang yang berbeda? Ini dari kata karib, berbeda. Orang itu asing. Ya, rambutnya pendek, kekar, dan tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Ini orang siapa ini? Serem dia. Nah, di 25 ini ketika mereka masuk atasnya. Bayangkan, waktu itu tidak ada ansip, nggak ada RT RW. Mereka berkata, salam. Ia jawab, salam. Kamu kaum yang berbeda, kata Nabi Ibrahim. Kamu orang asing nih, katanya. Luar biasa. Di 26 lalu ia pergi kepada ahlinya. Berarti dia masuk ke dalam rumah. Maka ia datangkan karakter kepala sapi yang gemuk sebagai hidangan. Dibawanya kepala sapi yang sudah dipanggang. Mungkin tradisinya begitu, kalau ada tamu, ya dihidangkan
kepala sapi. Nah, maka ia dekatkan, ada kata dekatkan di sini. Maka ia dekatkan dia, tapi tidak pakai kata azlafa. Kepada mereka, ia berkata, mengapa kamu tidak makan? Nah, kata dekat di sini juga ada nih. Luar biasa. Ekspresinya kayaknya, maka ia dekatkan dia kepada mereka. Dekatkan. Ekspresi kayak gitu. Jadi kepala sapi tadi didekatkan ke orang tadi, nggak makan dia. Nah, disinilah dikamuskan kata karaba. Jadi kurban itu berasal dari kata karaba. Apa arti kurban? Mendekatkan diri artinya. Tapi yang menarik, Anda tahu enggak nih? Ini nomornya ini loh. Nomor 5127. Nah, ini kode 27 ini. 5127. Kalau yang tadi ini 527 saudara. Kalau Anda tidak tahu tadi bahwa ini ada kode 527. Nah, ini 5127. Luar biasa kan. Sehingga kita yakin benar. Oh, mendekat. Tapi tidak azlafa. Beda. Azlafa itu surga didekatkan pakai istilah azlafa. Lempengan tektonik didekatkan ke sana pakai azlafa. Kalau ini kepala kambing didekatkan pakai kata karabah. Untuk mengamuskan kata kurban. Jadi kalau Anda berkurban, ingat. Kurban itu maknanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika mereka berkurban, satu kurban iskaraba kurbana.